Si paling perdana. Si paling perdana. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eki di Cirebon pada tahun 2016, Saka Tatal, menjalani sumpah pocong pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Hal itu dilakukan untuk membuktikan ia tidak bersalah dalam kasus tersebut. Sumpah pocong itu juga awalnya direncanakan akan dilakukan terhadap Ibtu Rudiana, ayah kandung dari almarhum Eki. Namun Rudiana tidak hadir dalam sumpah pocong tersebut. Berita selengkapnya akan hadir dalam DMP Event News malam hari ini. Selamat malam Indonesia, saya Teguh Fadila menghantarkan informasi yang faktual dan terkini dalam DNP Evening News Jumat 9 Agustus 2024. Berikut fokus utama kami malam ini. Rizky Juniansyah raih emas kedua Indonesia di Olimpiade 2024. Upacara di IKN dan Jakarta akan dilakukan secara hybrid. 10 September ditetapkan sebagai hari digelarnya debat perdana Trump-Harris jelang Pilpres Amerika Serikat. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eki di Cirebon pada tahun 2016, Saka Tatal, menjalani sumpah pocong pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Hal itu dilakukan untuk membuktikan ia tidak bersalah dalam kasus tersebut. Sumpah pocong itu juga awalnya direncanakan akan dilakukan terhadap Ibtu Rudiana, ayah kandung dari almarhum Eki. Namun Rudiana tidak hadir dalam sumpah pocong tersebut. Adapun yang memimpin sumpah pocong ini adalah pimpinan Padepokan Ampara Jati, Raden Gilap Sugiono. Terpisah Pitra Romadoni selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana menyebut kubu Saka Tatal salah penafsiran soal sumpah pocong ini. Yang Ibtu Rudiana katakan saat menggelar konferensi pers bersama Hotman Paris pada Selasa 30 Juli 2024 lalu adalah sumpah pocong bahwa Eki benar anaknya. Eki sudah meninggal dunia dan kabar Eki masih hidup itu tidak benar. Sebagai informasi, orang yang berbohong saat sumpah pocong dipercaya akan mendapatkan akibatnya. Kuasa hukum Saka Tatal, Farah Tabas, mengatakan Ibtu Rudiana tidak hadir untuk melaksanakan sumpah pocong ini. Meski demikian, Saka Tatal mengatakan dia tetap berani melakukan sumpah pocong. Rizky Juniansyah berhasil meraih medali emas kedua bagi kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Lifter berusia 21 tahun ini memenangkan cabang olahraga angkat besi kelas 73 kg putra di South Paris Arena 6, Prancis pada Kamis 8 Agustus waktu setempat. Rizky mencatat total angkatan sebesar 354 kg yang terdiri dari angkatan snatch 155 kg dan clean and jerk 199 kg. Setelah gagal pada percobaan pertama, Rizky sukses menyelesaikan angkatan snatch dengan 155 kg. Pada percobaan kedua bersaing dengan lifter Kolombia Mosquera Luis, Rizky berada di bawah lifter Cina Xi Jiyong yang memimpin dengan angkatan snatch 165 kg. Namun, Rizky berhasil mengejar melalui clean and jerk dengan angkatan 191 kg pada percobaan pertama dan 199 kg pada percobaan kedua, yang membawa Rizky memenangkan medali emas. Keberhasilan ini menjadikan Rizky Juniansyah sebagai peraih emas kedua Indonesia di Olimpiade Paris 2024, menyusul Frederick Leonardo yang sebelumnya meraih emas di cabang panjat tebing. Upacara di IKN dan Jakarta akan dilakukan secara hybrid. Pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus akan dilakukan secara hybrid di dua lokasi, Istana Negara Ibu Kota Nusantara atau IKN dan Istana Merdeka. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretaris Presiden Muhammad Yusuf Permana menjelaskan bahwa kedua upacara ini akan saling terhubung melalui layar yang memperlihatkan aktivitas di masing-masing tempat. Rangkaian kegiatan akan berlangsung bergantian dan saling melengkapi dengan adanya pertunjukan kesenian yang disiarkan di kedua lokasi. Pihak Istana Kepresidenan sedang melakukan tes jaringan di IKN dan Jakarta untuk memastikan sambungan internet berjalan lancar serta perpindahan gambar melalui layar di kedua lokasi. Presiden Joko Widodo akan mengikuti gladi bersih pada tanggal 14 Agustus sekaligus memeriksa kesiapan upacara hybrid tersebut. Upacara di IKN akan dipimpin oleh Presiden Jokowi dengan pendampingan Presiden terpilih Prabowo Subianto, sementara upacara di Jakarta akan dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Terima kasih Anda masih mendengarkan DNP Evening News, produksi DNP Media Network. DNP International News. 10 September ditetapkan sebagai harinya debat perdana Trump-Harris jelang Pilpres Amerika Serikat. Debat perdana antara mantan Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden Kamala Harris menjelang pemilihan Presiden Amerika Serikat telah dijadwalkan pada tanggal 10 September 2024. Debat ini akan mempertemukan calon presiden dari Partai Republik dan Partai Demokrat dan diselenggarakan oleh stasiun penyiaran ABC. Kesepakatan untuk debat tercapai setelah Trump pada Kamis 8 Agustus 2024 menyatakan setuju untuk berdebat dengan Harris. Trump mengaku menantikan debat tersebut meski beberapa detail seperti penonton dan lokasi masih dalam tahap finalisasi. Ia juga mengkritik kemampuan Harris dalam wawancara, menyatakan bahwa ia siap meluruskan beberapa hal selama debat. Harris mengonfirmasi partisipasinya dan menyatakan antusiasmenya untuk berdiskusi dalam debat ini. Ia menyatakan harapannya agar Trump benar-benar hadir. Sebelumnya, debat serupa telah mempertemukan Trump dengan Joe Biden. Namun Biden kemudian memutuskan untuk mundur dari pencalonan. Platform e-commerce asal Tiongkok Temu dikhawatirkan dapat mengganggu industri lokal. Kekhawatiran ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di Thailand. Dikutip dari Bangkok Post pada Kamis 8 Agustus 2024, Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin menyatakan Departemen Pendapatan dan Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat atau DES Thailand telah diinstruksikan untuk memastikan aplikasi Temu mematuhi hukum Thailand dan membayar pajak. Pernyataannya muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran dari industri lokal Thailand yang mungkin kesulitan menghadapi banjir produk murah dari Tiongkok jika langkah-langkah pemerintah tidak cukup untuk mengatasi masuknya Temu. Temu berencana untuk menarik pelanggan dengan produk berbiaya rendah dengan menawarkan diskon hingga 90% untuk barang yang dijual di platformnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena hal itu dapat merugikan usaha kecil dan menengah Thailand. Ketika ditanya langkah-langkah apa yang akan diambil untuk melindungi industri lokal, Thavisin mengatakan setiap perusahaan yang berbisnis di Thailand harus memenuhi kewajiban pajaknya dan lembaga negara harus memastikan kepatuhannya. Ia mengatakan masalah ini sangat penting dan pemerintah harus siap untuk mengatasinya, khususnya dalam melindungi UMKM lokal dengan lebih baik. Thavisin menambahkan bahwa diskusi sedang berlangsung mengenai kebijakan impor yang lebih ketat, termasuk pajak penambahan nilai untuk barang-barang impor dengan harga di bawah 1.500 baht. Sebelumnya, Pawat Pongvitayana Panu, Presiden Kehormatan Asosiasi E-commerce Thailand mengatakan pemerintah perlu mengambil tindakan yang lebih kuat untuk mengekang produk-produk lintas batas ilegal dan menegakkan standar impor yang lebih ketat untuk memastikan keadilan bagi UKM di Thailand. Demikian DNP Evening News edisi hari ini. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda, serta di kanal YouTube DNP Media Network. Layangkan kritik dan saran Anda melalui email di redaksi @dnpmedianetwork.com, serta kunjungi situs kami di news.dnpmedianetwork.com untuk mendapatkan informasi yang faktual dan terkini lainnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Teguh Fadila pamit undur diri. DNP News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia.